Ulangi. Nabi mengerjakan sholat tarawih itu hanya malam ke-3, malam ke-5, malam ke-20 tuh. Tapi Nabi tidak mengerjakan utuh 20 rakaat. Cuma 4 salam, 8 rakaat 4 salam. Berarti 2 rakaat salam, 2 rakaat salam. Setelah selesai 8 rakaat Nabi bubar. Kemudian pulang ke rumah masing-masing bersama sahabat. Namun kemudian Nabi dan sahabat melanjutkan tarawih tadi di rumah masing-masing. Sehingga sempurna menjadi 20 rakaat. Pertanyaannya kenapa Nabi mengerjakan di rumah menyelesaikan 20 rakaatnya di rumah? Karena Nabi khawatir menganggap ini adalah merupakan suatu kewajiban. Karena apa? Karena setiap sikap Nabi, ucapan Nabi itu ditasrek, mengandung unsur setiap perilaku Nabi, ucapan Nabi, tindakan Nabi itu ditasrek, mengandung unsur hukum. Sehingga khawatir tindakan Nabi ini menjadikan bagian jadi hukum wajib. Takut, kasihan kepada sahabat. Bukan pegel, ya kan? Tarawih sholat juga selesai banget sih ini, lama banget. Ya tidak, kan begitu. Apalagi kemudian sholatnya satu juz, wala bubar jamaah. Ya tidak, 1 juz, bisa bubar ini. Waktunya assalamualaikum warahmatullah. Lihat ini nggak ada makmumnya lah, pada kemana orang ya? Minggat semua satu orang. Saya pernah pasaran itu waktu yang saya cerita pasaran di sini nih. Di pondoknya Kiai Maksum pasaran. Masjidnya Pondok Krapyak itu persis seperti masjid ini. Jadi ada masjid, di dalamnya itu ada pintu lagi. Ya kan, ada pintu, kemudian ada di dalam, ada yang di luar. Ya kan? Nah, kita berempat waktu itu pasaran sama Kang Babas itu. Berempat pasaran. Sholat jamaah Isya, Allahu Akbar. Isya selesai, assalamualaikum. Akhirnya kita berempat ngobrol, ayo kita tarawihnya di dalam. Nah, di dalam udah siap. Bengong, kita berempat pada bengong. Kok pada dikunciin ya? Breng, pintunya hati-hati dikunci, tutup. Jreng. Kok pada tutup ya? Kok pintunya ditutup? Oh iya dek, ini yang tarawih yang dalam itu tarawih yang 1 juz. Waduh, keluar langsung. Setelah akhirnya tarawihnya ada 2 tarawih itu. Ya. Ada tarawih bis patas, ada tarawih yang biasa. Kalau yang patas seperti sholatnya Agung itu, patas gitu kan. Ada yang tarawih kayak seperti itu gitu, lamanya bukan. Yang kayak patas ya cepet. Udah bubar tarawih. Main-main kita, ngajinya udah selesai sih. Nggak taunya itu yang di masjid masih belum selesai tarawih, dan jam 12 malam selesai. Waduh. Karena kita orang biasa ya, bukan orang spesial, bukan orang apa, maka kemudian akhirnya ya kita, aduh, ini nih karena kalau saya di dalam baru keluar kita ini. Bisa dibayangkan, kan kasihan kalau seperti itu. Zaman dulu kan masih satu juz begitu. Ya tidak, nah beda. Nah itu masalah tarawih. Lah kemudian barulah kemudian pada saat zamannya sahabat setelah Nabi meninggal, kemudian sahabat Umar membuat semacam inovasi gebrakan.
sholat tarawih tidak harus 8 rakaat selesai kemudian lanjut di rumah, di masjid semua. Gebrakannya sahabat Umar. Akhirnya di masjid semua dari mulai awal sampai rakaat kedua itu gebrakannya beliau. Ya kan, gebrakannya beliau. Makanya fikih itu ada fikihnya sahabat Umar, istilahnya. Ada fikihnya sahabat Utsman, ada fikih sahabat Ali, ada fikih sahabat Abu Bakar. Yang banyak dipakai itu fikihnya fikih sahabat Umar. Kita ini. Oleh karenanya sampai sekarang lah terjadi seperti itu hasil gebrakannya beliau. Ziyadatun utai tambahan al-fakir, saking al-fakir. Wa waratulan sampai Aisyah radhiyallahu anha Aisyah iku kharaja keluar Aisyah min jawfil lail. Setengah malam fi Ramadan wa salat Aisyah salat teman Nabi. Iku kharaja keluar sapa Nabi, ya bukan Aisyah. Sapa Nabi min jawfil lail. Tengah malam fi Ramadan wa salat Nabi fil masjid fa sholat maka melu salat sopan nas bi salati kelan salat Nabi fasbahu maka kesukan sopan nas iku ya hadatsuna cerita-cerita nas bidzari kelan kono khuruj wa kathrun akeh sopan nas iku fil lailati tsaniyati ing dalam malam kedua wa sholat maka salat sopan Nabi wa sallu melu salat sopan sahabat sopan nas bisolati kelawan salat Nabi. Falam makanat maka waktu ana pola kesaliyah sah malam ketiga. Kasuro maka tambah akeh sopan nas. Hatta doko sehingga sempit apal masjid-masjid. Ala ahli ngatasé penghuni masjid. Falam yakhruj maka ora keluar Nabi ilahi marinas. Hatta kharaja sehingga keluar sapa Nabi di salatil fajr. Falamma sholat ketika sholat sapa Nabi al-fajr salat fajar akbala madhep sapa Nabi alaihi wasallam waqala berkata Nabi lau marinas inna usri kelakuan iku lam yukhaf ora dikhawatirkan apa ala sakniku satika ira kabeh ala malam ini walakin khosyitu tapi nawati sun antufroda ingin ta diwajibaken alaikum itu sira salatul lail fata'jizu maka dadi lemah ana saking salat sumatu fiya kemudian meninggal sapa Rasulullah wal amru te perintah iku ala jadikan sebenarnya mana lakune Nabi fi khilafati Abi Bakar di dalam jadi khalifah Abu Bakar wa sadri khilafati Umar lan kawitane pemimpinane sobat Umar radhiyallahu anhu. Suma jamaah kemudian ngumpulaken sapa Umar arijale manusia ala Ubay bin Ka'ab wanisal nungadon ala Sulaiman bin Abi Hayathamah walidzalikan kono jamaah qala berkata Utsman fi khilafati dalam kepemimpinan Utsman nawara muga-muga manakan subhanallah qabra Umar iku Umar kama nawara kaya oleh madangaken subhanallah masjid dari masjid kita wa muqtadu hadzal hadis utawi itu tanai kala hadis iku anu Nabi ku kharaja keluar Nabi lailatan di dalam malam faqat. Jadi ada suatu ketika kata Siti Aisyah, ini hadis riwayat Siti Aisyah. Siti Aisyah mengatakan habis itu ketika sholat keluar malam pertama itu keluar sholat di masjid. Sholat di masjid kemudian ada beberapa orang yang ikut sholat. Malam kedua akhirnya setelah malam pertama ini para sahabat ikut sholat dengan Nabi, malam kedua pada cerita tadi malam habis jamaah sama Nabi di masjid cerita belum. Akhirnya malam kedua rame pada separuh kan pada ribut lagi. Akhirnya semua tahu semua dan ngikut semua sampai masjid tidak muat. Lah malam keempat Nabi tidak keluar masjid. Kemudian bagi sahabat bahwa yang saya khawatirkan itu adalah menjadikan sholat ini adalah wajib. Takut. Oleh karenanya saya nggak keluar. Menunjukkan bahwa ini adalah sholat sunnah. Artinya sholat sunnah yang kalau tidak dikerjakan ya nggak masalah. Kalau nggak dikerjakan ya nggak masalah. Kalau nggak dengan sholat ya
nggak ngerjain, kalau dengan sholat ya ngerjain gitu aja. Enak juga tidur, ada yang begitu kan? Iya, terawih pegel apalagi jungkel, ayo aja terus. Mending aja di masjid kan ada istirahatnya, ada bilalnya. Yang nggak ada bilalnya, ya bangun salam itu bangun lagi, bangun salam, iya aja terus saja. Emang capek. Yang jelas al ajru bi qadri. Kalau pengen pahala besar ya maka harus susah dulu. Nggak ada hasil bisa didapat kalau tidak melalui proses ujian atau proses kendala atau proses susah. Nggak ada. Pengen sukses kok enak-enakan, waktunya balik-balik, waktunya nggak bisa. Tidak bisa. Harus susah dulu. Ya kan? Harus manjada kan wajada kan gitu. Barang siapa yang bersungguh-sungguh pasti. Otak itu memang perlu. Tapi otak malas ya nggak perlu. Orang berotak, orang cerdas tapi malas nggak buat apa. Mending orang-orang sedengan tapi ulet. Ini jadi ini orang seperti ini. Nah ya. Oleh karenanya yang serius, kemudian yang ulet, insya Allah jadi. Nah ini yang dikhawatirkan. Kemudian akhirnya sampai kemudian Rasul meninggal, dilanjutkan oleh estafetnya kepada Abu Bakar, kemudian ngikutin. Lah kemudian masih malu-malu ini mengerjakannya seperti Nabi. Lah kemudian setelah Khalifah Abu Umar, maka ngumpulin orang-orang. Yang laki-laki dipimpin oleh Ubay bin Ka'ab, kalau yang perempuan dipimpin oleh Sulaiman, diimami oleh Sulaiman bin Khathmah. Jadilah sholat jamaah, gitu kan? Ya tidak. Kalau yang perempuannya ibaratnya Ubay bin Sulaiman bin Khathmahnya itu Kang Hamdi gitu. Kalau gitu perempuan sih Ubay bin Ka'abnya ya berarti agung. Mas bagian kecil, paling anak SD plus anak-anak gede sedikit, gitu kan? Ya tidak. Ya sholat, makanya sholat supaya ada usaha. Kita itu puasa ya ada tarawihnya, karena salah satu sholat yang spesial ada di Ramadan itu hanya ada di Ramadan itu tarawih. Di lainnya nggak ada tarawih itu. Udah paham ya? Wal masyhur utawi kang masyhur. Utawi kang masyhur iku ana sun Nabi ku kharaja keluar Nabi lau marina salah layalin. 3 malam. Wa ya utawi salat iku lailatul salasin wa isrina malam ke-13 wa khamsin wa isrina malam ke-15 wa sab'in wa isrina malam ke-27. Walam yakhruj tapi tidak keluar sapa Nabi lailatul tis'in wa isrina malam ke-29. Wa inna malam yakhruj tapi tidak keluar Nabi ala liwai saya berturut-turut rifkon karena welas bi kulawan nas. Wa kana ana nabi ku sholli salat Nabi ngimami sapa salat sapa Nabi bihim ngimami kelawan nas tamana rakaatin lakin kana tapi ana Nabi ku kamiluha nyempurnakan Nabi ing tarawih ing saman fi baiti dalam rumah Nabi. Wa kanat ana sapa sahabat iku tukamiluha nyempurnakan sahabat ing tarawih kadalika kaya mengkon isrin fi buyuti menjadi umay sahabat. Bi dalili annau kelawan dalil setune kelakuan iku kan ana kelakuan iku yusma'u dirumu didengar. Laum bani sahabat apa azizu suara gembrengang ka azizin nahli kaya gembrengnya tawon. Wa inna malam yukamil tapi ora nyempurnakan Nabi bim kelam sartane nas. Isring 20 fil masjid. Ini dalam masjid syafaqatan kana welas alaihi sahabat. Jadi sebetulnya pendapat yang benar itu adalah malam keberapa tadi itu? Malam ke-23, malam ke-25, malam ke-27. Malam ke-29 tidak. Tidak berturut-turut kenapa? Yaitu karena Nabi khawatir tindakan Nabi, sikap Nabi ini menjadikan menjadikan pedoman
bahwa ini hukumnya adalah wajib. Karena figur Nabi itu litasri'. Figur Nabi itu adalah litasri', sebagai pendoman syarat. Wajib tidaknya itu kan gitu. Makanya kata Nabi shollu kama ra'aitumuni usolli, salah satu bentuk tasri'nya itu. Tindakan, sikap dan seterusnya. Kadang-kadang Nabi itu melanggar tatanan. Itu sebetulnya bukan melanggar. Litasri'nya Nabi itu seperti itu. Untuk menunjukkan bahwa hal ini tidak boleh. Maka Nabi berdiri, gitu kan. Nih, maksudnya nih Nabi berdiri ini nggak boleh. Penting sambil berdiri seumpama dan seterusnya. Itu adalah tindakan dan anjuran. Hanya sebatas anjuran. Ini karena figur Nabi itu litasri'. Figur Nabi itu sebagai pedoman syariat. Qala Syekh rahimahullah, wallahu a'lam. Al-Fatihah.